Baik teman-teman, di percobaan ternak ayam broiler 100 ekor kali ini saya sampai panen, dan di dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana saya beternak, terus bagaimana manajemen pakan dan minum, kemudian berapa biaya yang saya keluarkan untuk broiler 100 ekor itu, kemudian berapa pendapatan atau hasil penjualan saya, kemudian trik penjualan, dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi ikuti terus ya videonya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Siram Jaya Farm. Di video ini saya akan menceritakan percobaan saya untuk ternak ayam broiler 100 ekor super sampai panen. Jadi 100 ekor itu sampai panennya. Oke, pertama kita bahas dulu dari kandang brooding ya. Saya persiapan kandang broodingnya ini menggunakan kandang brooding panggung, cuman saya kasih tutup sama karung aja, bawahnya kasih tutup karung, terus ada jaring juga. Untuk atasnya itu saya tutup menggunakan plastik ya. Jadi atasnya, atapnya itu pakai plastik, samping kanan kiri depan belakangnya juga saya pakai plastik. Kemudian kandang brooding ini ukuran 1 meter kali 2 meter, tinggi 1,5 meter. Ini untuk populasi 100 ekor sampai dengan umur 2 mingguan. Jadi sampai umur 2 mingguan ini semi tertutup ya. Jadi untuk minggu pertama itu tertutup full siang malam. Untuk minggu keduanya itu di saat siang kita buka kasih ventilasi, malam tetap ditutup. Untuk tempat makan dan tempat minumnya masih saya taruh di bawah ya. Untuk masa brooding masih umur di bawah 2 minggu itu saya taruh di bawah tempat minumnya, tempat makannya di bawah. Untuk alas saya kasih alas dengan kardus saja sementara. Kandang brooding model ini sangat irit ya. Jadi di saat ayamnya udah besar, alasnya tinggal kita ambil, kemudian plastiknya tinggal kita naikkan aja tirainya. Tinggal kalau malam tirai tetap dinaikkan, cuman lampu dinyalakan. Nah untuk lantainya ini udah saya coba buka di umur kurang lebih 5 hari ya, saya lupa lagi. Cuman ke bawahnya itu tetap saya kasih karung, jadi karungnya itu menutupin hampir kolongnya panggungnya si kandang itu, jadi nggak ada angin dari bawah kayak gitu. Untuk pertama kali datang di hari pertama itu saya kasih air gula dulu, terus besoknya saya kasih Vita Stress, kemudian besoknya lagi saya kasih Vitacik. Untuk di malam harinya aja. Untuk siang harinya saya air putih, tapi air putihnya dikaporit ya, dikasih backlin atau disterilkan. Caranya sterilkan airnya itu sesuai takaran, terus didiamkan selama 4 jam. Setelah didiamkan 4 jam di galon atau di jerigen baru diberikan ke ayamnya. Nah ini udah memasuki umur hampir berapa ya, ini 10 hari apa. Tempat makan sudah saya gantung, tempat minum juga sudah saya gantung, soalnya diinjak-injak kalau tidak digantung. Untuk kandang masih semi tertutup, malam juga saya tutup tapi dikasih ventilasi sedikit. Di umur segini saya belum ada kendala karena memang masih kecil. Nanti di umur 2 minggu itu saya ada kendala ya, jadi si kandangnya sudah terlalu sempit, jadi harus dibagi dua gitu, segera dibagi dua. Untuk pakan 24 jam harus terisi terus, sama airnya juga harus 24 jam. Jadi air itu setiap pagi kita ganti, masih ada atau habis tetap kita ganti, dan setiap pergantian air minum tempat minumnya saya cuci ya. Nah itu terlihat ya, ada kardus-kardus di samping kandangnya, itu karena pakai bambu dan bambunya kurang rapat sehingga ayamnya itu waktu itu ada yang keluar 1 ekor, jadi saya tutup pakai kardus itu. Untuk menambah kehangatan juga, karena pakai karung itu ternyata kurang rapat ya, tidak seperti kayak plastik. Kalau plastik dia rapat sekali, untuk menutupinya bagus gitu untuk suhunya. Setelah kandang kita sudah merasa sudah sesuai SOP atau mendekatin, kemudian kita harus tahu bagaimana manajemen pakan dan minum, terutama minum ya, manajemen minum. Jadi pemberian vitamin itu tidak boleh di siang hari, harus di malam hari. Itu harus di malam hari vitamin. Kenapa kalau siang hari tidak boleh dikasih vitamin? Karena takutnya
panas ya, panas banget, metabolismenya meningkat gitu. Soalnya badannya ayam boiler ini panas terus. Coba aja teman-teman kalau ternak ayam boiler, nanti coba pegang si badannya tuh, memang badannya tuh panas terus karena memang mungkin ya si genetiknya udah di upgrade, jadi si badannya itu terus metabolisme tuh jalan terus, jadi cepat besar. Memberi vitamin di malam hari. Untuk hari pertama itu vitaminnya pakai Vita Stress, kemudian hari berikutnya itu saya pakai Vitacik. Setelah Vitacik itu pakai Neobro. Udah itu aja vitaminnya. Untuk air untuk siang itu pakai air putih, yaitu air putih tapi di steril ya, dikasih kaporit. Kemudian pakan, manajemen pakan. Pakan ini 24 jam harus ada terus, dan ingat ya, dan ini pakannya harus sudah teruji dari teman-teman peternak. Jadi jangan tergiur harga murah, ada pakan baru kita beli ternyata dia belum teruji, dan itu berakibatnya bukan fatal ya, cuman merugikan lah. Ya, pakai aja pakan yang sudah rekomendasi atau teman-teman peternak lain udah menggunakan si pakan itu. Terus untuk tempat pakan dan tempat minum ini digantungnya menyesuaikan ketinggiannya menyesuaikan ya. Kalau ayamnya kira-kira ketinggian turunkan lagi. Kalau kira-kira terlalu rendah di cakar-cakar sama ayamnya ya dinaikin lagi. Memang rekomendasi dari saya untuk tempat minum ini kalau bisa nipel ya. Soalnya makan tempat. Jadi kandangnya jadi semakin sempit. Udah di tempat makannya kan udah gede gitu, ditambah lagi tempat air minum. Jadi kandangnya tambah sempit aja. Terus untuk 100 ekor ini kalau bisa kandangnya tuh 4 ya, di 4 ukuran 1 kali 2 meter. Jadi 100 ekor dibagi 4. Kalau ini kemarin saya dibagi 3, jadi masing-masing ada yang 30, ada yang 33. Itu masih sempit banget ya, jadi ayamnya masih kepanasan. Nah ini umur di atas umur 20 hari ini. Saya tepatnya tidak tahu ya umur berapa. Ini masih sangat sempit, ini masih saya bagi 2 atau masih jadikan satu kandang ya. Coba kita lihat videonya. Nah ini di jam 3 sore ya, pas asar. Nah ini tempat minumnya, lihat tuh, makan tempat ya, makan tempat sekali. Ini kemarin saya semprot jadi kelihatan agak basah ya, gundul-gundul. Nah di umur ini rawan banget, di umur 20 hari ke atas itu sangat rawan. Dia kalau terlalu panas dia langsung mati. Oh ini udah saya bagi 2 ya, ini sudah saya bagi 2. Jadi masing-masing kurang lebih 50 ekor. Nah ini gemuk-gemuk ya. Ini percobaan ke yang sekian kalinya, keempat ya. Saya sangat puas sekali di percobaan yang ini terakhir, dan ternyata ingat ya teman-teman, ini lalatnya banyak banget. Jadi bawah itu pakai sekam, dan sekamnya itu udah saya bersihin, tapi tetap aja lalatnya banyak. Sudah saya semprot pakai pastak juga, tetap yang mati, tapi yang lainnya datang lagi gitu. Di ternak ayam boiler kali ini saya menghabiskan modal sekitar 2.600.000 dengan rincian DOC-nya saya beli 550.000, terus pakannya saya habisin 5 karung, totalnya 1.900.000, terus vitamin kurang lebih 100.000, listrik 50.000, jadi kurang lebih jumlahnya 2.600.000. Kemudian penjualan itu yang bobot 2,2 kilo ada 20 ekor, itu dikali 2,2 kali 20 sama 44 kali 22.000 ya. Jadi saya penjualan per kilonya itu 22.000. Kemudian yang 1 kilo 8 on ada 15 ekor, totalnya jadi 27 kilo kali 22.000 jadi 594.000. Kemudian yang 1 kilo 6 on ada 25 ekor kurang lebih, dikalikan jadi 40 kali per kilonya 22.000, jadi hasilnya 880.000. Kemudian yang 1,5 kilo ada 25 ekoran, dikalikan jadi 37,5 kali 22.000, jumlahnya 825.000, totalnya 3.267.000. Ini kurang lebihnya ya, kurang lebih, jadi bisa lebih sedikit. Terus kematian sekitar 10 ekor ya, kematian sekitar 10 ekor. Terus ngasih tetangga, ada 3 rumah dekat kandang, saya ngasih 1 ekor jadi 3 ekor. Terus digoreng di rumah, jadi saya juga pengen goreng ayamnya, kita 3 ekor. Jadi modal dikurang, jadi penjualan dikurang modal sekitar 667.000. Jadi kurang lebihnya di ternak ayam boiler kali ini saya ada lebihnya segitu ya itu. Kemudian bagaimana trik penjualan? Jadi kita penjualan itu ke pemotongan. Jadi
Sebelum ke pemotongan ini kita harus punya teman dulu, teman yang kerja di pemotongan. Jadi dia bakal kasih tahu ke kita yaitu harga dari bandar besar. Waktu itu harga dari bandar besar itu 23 per kilonya. Ya, jadi saya jualnya di bawah harga bandar besar itu yaitu 22.000. Jadi jual ke pemotongan atau jual ke perorangan. Tapi kalau jual ke perorangan ini cenderung harus bersih ya. Jadi orang tuh nggak mau ribet gitu. Jadi ya, kemudian kesimpulannya ini kandang harus pakai kipas di percobaan di ternak broiler kali ini ya. Kandang itu harus pakai kipas. Kemudian kandang harus jauh dari penduduk karena saya dekat penduduk ya, sehingga bau. Terus kotoran tiap hari harus dibersihkan. Ini khusus untuk panggung pendek kayak kandang saya. Kalau kandangnya itu tinggi, panggungnya 2 meter itu ya enak aja, nggak usah dibersihkan tiap hari gitu. Terus pemberian vitamin di malam hari, air minum wajib disterilisasi atau kaporit. Kemudian pakai pakan yang sudah teruji dari teman-teman peternak lainnya. Jadi jangan asal ada merek baru kita pakai karena belum teruji ya, berakibat merugikan nantinya. Terus penjualan ke konsumen langsung, tapi harus bersih ya konsumen langsung ini. Intinya kalau ternak ayam boiler itu kita kejar bobot. Kalau ayam itu di atas bobot 2 kilo atau 1 kilo 8 on ke atas itu insya Allah pasti untung. Ya, walaupun harganya 18.5 tetap masih untung. Kalau bobotnya di atas 2 kilo ya. Ya, baik teman-teman itu percobaan ternak ayam boiler 100 ekor kali ini ya. Kayaknya ini terakhir kalinya saya ternak boiler karena situ dekat penduduk. Lalatnya banyak banget, udah disemprot juga tetap aja banyak dan bau ya, ke penduduk kasihan. Paling ke depan saya mau mencoba paling 10 ekor ya. Jadi untuk menerapkan SOP yang benar-benar SOP gitu. Paling 10 ekor. Begitu dulu teman-teman, terima kasih atas supportnya.